Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan membahas satu buku yang saya tulis, judulnya Asbabun Nuzul Tematik. Asbabun Nuzul itu artinya sebab-sebab turun. Apa yang turun? Ayat Al-Quran. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Tidak semua ayat turun ada sebabnya. Setidaknya ada 521 sebab mengapa ayat itu diturunkan. Sebab-sebab ini kemudian saya kelompokkan menjadi 20 tema, sehingga buku ini diberi judul Asbabun Nuzul Tematik. Karena biasanya kita kalau baca Asbabun Nuzul itu urutannya dari Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Ini disusun berdasarkan tema. Ada tema akidah, tema akhlak, tema harta, tema kafir, munafik, Yahudi, tema dakwah, tema nabi dan seterusnya. Jadi semuanya ada 20 tema. Memang sebabnya apa Al-Quran itu diturunkan? Kalau dikelompokkan, sebabnya itu ada 2. Sebab diturunkannya ayat itu ada 2. Yang pertama adalah karena adanya pertanyaan. Jadi ada orang bertanya kepada Nabi, apakah itu sahabat Nabi atau orang kafir atau orang Yahudi, siapa saja yang bertanya, maka Allah turunkan ayat untuk memberikan jawaban. Jadi ayat itu turun karena ada pertanyaan. Misalnya, ada orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy itu orang Arab pegunungan, orang Arab perkampungan. Kalau bahasa kita, daerah terpencil. Nah, orang Arab Baduy ini datang menemui Nabi. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasul, Allah itu jauh apa dekat?" Pertanyaannya begitu. Ya, Allah itu mau dibilang jauh ya jauh, mau dibilang dekat ya dekat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan stressing, memberikan penekanan apa yang harus dijawab oleh Nabi. Turunlah kemudian surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani, ila akhiril ayat. Apabila ada orang bertanya padamu ya Muhammad, jawab, aku ini dekat. Aku kabulkan doa bila seseorang berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan stressing kepada Nabi bahwa Allah itu dekat. Ini namanya ayat yang turun karena ada pertanyaan. Contoh lain, ayat yang turun karena pertanyaan. Dulu
Nabi dan para sahabat baru saja menyelesaikan perang yang pertama. Perang apa itu? Perang Badar. Nah, Nabi selesai perang Badar, pasukan kaum muslimin 314, tapi orang kafir 1000 lebih. Ternyata kaum muslimin memenangkan perang Badar ini. Dan sesudah memenangkan perang Badar, ternyata kaum muslimin ini mendapatkan ghanimah. Apa ghanimah? Harta pampasan perang, atau disebut juga dengan al-anfal. Nah, karena lumayan banyak para sahabat, ada juga yang ribut tentang pembagiannya. Ada yang mengklaim mestinya dapat banyakan saya, karena saya membunuh banyak musuh. Kata yang lain, jangan begitu dong. Saya ini kalau nggak membunuh bukan karena nggak bisa membunuh, cuma kan tugasnya di barisan belakang. Ibarat main sepak bola, kalau di barisan belakang jadi penjaga gawang, menciptakan gol nggak penjaga gawang? Nah, tidak. Begitu. Ribut yang tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Bagaimana mungkin sahabat-sahabat yang berasal dari Mekah, yang disebut dengan muhajirin, bisa ribut soal harta? Harta yang tidak seberapa. Padahal dulu waktu hijrah ke Madinah, itu sahabat dari Mekah meninggalkan harta mereka di Mekah. Ya, kalau bahasa kita, duit bisa dibawa. Tapi kalau rumah, tanah, isi perabot rumah, bagaimana membawanya? Binatang ternak, bagaimana membawanya? Ditinggal itu harta di Mekah demi hijrah. Lah sekarang kenapa jadi ribut urusan harta yang tidak seberapa? Begitu juga orang Madinah, enggak pantas ribut soal harta. Kenapa? Ya dulu waktu orang-orang muhajirin datang ke Madinah, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah malah berbagi harta kepada orang-orang Mekah. Lah sekarang kenapa jadi ribut? Nah, dalam situasi ribut itulah ternyata mereka ini mau bertanya, ya Rasul, jadi pembagian harta ghanimahnya ini bagaimana? Maka turun ayat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal, tentang harta pampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah urusan pembagian ini urusan Allah dan Rasul. Kamu jangan ribut, ini urusan Allah dan Rasul. Mirip-mirip seperti harta dalam keluarga. Bapak mati, meninggalkan harta. Hartanya disebut harta waris. Maka anggota keluarga jangan ribut urusan harta waris. Kenapa? Sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kalau di kita kan enggak ya. Di kita sering ribut urusan harta waris. Kadang-kadang siapa yang paling ribut, dia yang dapat banyakan. Ada begitu, Pak? Nah. Maka ini urusan Allah dan Rasulnya. Qulil anfalu lillahi war rasul. Urusan kamu apa? Karena udah terlanjur ribut, Allah memberikan arahan. Fattaqullaha. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan ribut. Takwa itu kan laksanakan perintah, tinggalkan larangan.
Sudah, apa yang ditentukan Allah laksanakan. Fattaqullaha. Yang kedua, wa aslihu zata bainikum. Perbaiki hubungan di antara kamu. Sudah terlanjur keluar kata-kata yang menyinggung perasaan. Sekarang perbaiki hubungan di antara kamu. Yang ketiga, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taat kepada Allah dan Rasul kalau memang kamu betul-betul beriman. Nah, ini sebuah contoh ayat yang turun karena ada pertanyaan.